Oke guys, jadi di video kali ini dan di kesempatan kali ini gua bakal ngejelasin tugas dari guru kimia gua kepada gua, yaitu tentang efek Tyndall guys ya. Efek Tyndall itu adalah penghamburan berkas cahaya guys. Berkas sinar, maksudnya gua juga lihat ini kertas dan di sini juga ada handphone untuk membantu gua. Ini ada gambarnya juga. Jadi ya gua pasti nggak bisa untuk menghafal semua ini guys, karena kan banyak ya guys ya. Dan juga nanti gambar yang ada di handphone gua nih gua bakal kasih lihat kalian di sini juga guys ya. Jadi gua akan mulai jelasin. Efek Tyndall itu adalah efek penghamburan berkas sinar oleh partikel-partikel yang terdapat dalam sistem koloid sehingga jalannya berkas sinar itu terlihat guys. Nah, jadi di gambar ini di larutan air biasa ini apa guys, sinarnya itu nggak gitu kelihatan ya guys ya, ataupun tuh nggak kelihatan guys, tapi di campuran koloid ini dia udah mulai kelihatan, dan di suspensi ini dia bakal kelihatan jelas guys, dimana itu ada titik-titik merahnya itu guys ya, yang artinya itu adalah bisa kita taruh pasir sih guys ya. Dan gambar ini gua ambil dari sumbernya itu chemistryonline.guru guys ya. Jadi gua bakal kasih linknya juga biar gak kena copyright ya guys ya. Dan efek Tyndall itu adalah gejala penghamburan berkas sinar oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek Tyndall ditemukan oleh, dan ini adalah nama penemunya guys. Nama penemunya adalah John Tyndall. Jadi kata Tyndall itu, efek Tyndall itu diambil dari nama belakangnya si John ini guys ya. Jadi John Tyndall gitu guys, seorang ahli fisika Inggris. Jadi dia itu ahli dari fisikanya Inggris gitu guys. Jadi efek Tyndall ini terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Jadi misalnya ini ada larutan pasir guys, kok terkena sinar dia akan pastinya kelihatan ya guys ya, di sela-sela pasir guys. Sorry agak ini terang karena gua beda posisi guys. Sorry, kita di situ kan guys. Kalau untuk itu ada gaming room, kok di sini untuk menjelasin seperti ini guys. Mungkin di lain video gua juga bakal jelasin seperti ini lagi guys ya. Dan pada saat larutan sejati disinari dengan cahaya, maka larutan tersebut tidak akan menghamburkan cahaya guys. Jadi maksud dari ini adalah larutan sejati itu adalah air murni biasa. Jika dikasih cahaya dia tidak akan terlihat cahayanya guys. Terus sedangkan pada sistem koloid cahaya akan dihamburkan. Itu artinya adalah air yang telah kita campur dengan gula atau di ini ya guys ya, yang dicampurkan dengan gula itu bakal terlihat guys seperti yang digambar ini. Koloid ini guys, kok suspensi makin terlihat. Nanti gua bakal taruh juga di sini guys ya. Hal itu terjadi karena partikel-partikel koloid mempunyai partikel-partikel yang relatif besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut ya guys ya. Jadi ngerti sampai di sini. Kalau misalnya kalian masih nggak ngerti, kalian boleh ke video ngulang aja ya guys ya, diperlambatin juga. Jadi gambar-gambarnya itu bakal gua kasih, dan gambar si John Tyndall ini juga bakal gua taruh di samping gua. Sebaliknya, pada larutan sejati partikel-partikelnya relatif kecil sehingga menghamburkan yang terjadi hanya sedikit dan sulit diamati. Jadi air putih itu guys, air sejati yang mungkin tidak dicampurin oleh bahan-bahan gula atau pasir tersebut guys ya, dia bakal kecil guys. Kecil kemungkinan untuk kita bisa melihat cahaya di situ guys. Jadi jika terdapat cahaya yang mengarah ke partikel koloid, maka cahaya tersebut akan dihamburkan. Jadi misalnya ini ada air sejati, ini ada air koloid. Misalnya kita hamburkan dari sini, bukan hamburkan guys, sorry. Kita senterkan dari koloidnya ini, koloid lagi guys ya, larutan sejatinya ini, terus sampai larutan koloid itu bakal terlihat ya guys ya. Efek Tyndall ini digunakan sebagai pembeda antara koloid dengan larutan cahaya dihamburkan oleh koloid ini yang kemudian disebut dengan, nah ini adalah pengertian panjang gelombang cahayanya guys.
Panjang gelombang cahaya adalah 400 nm sampai dengan 750 nm. Oleh sebab itu cahaya tidak dapat menembus partikel koloid guys ya. Jadi ini gua juga udah ada gambarnya, nanti gua bakal tunjukkan lagi di sini guys ya. Kita gambarnya hanya satu, tapi ini adalah inti dari semua ini guys ya. Jadi kalau misalnya kalian suka, kalian boleh komen dan like juga sampai 20 like, karena kita di kesempatan lain kita bakal mempraktikkan efek Tyndall ini guys, supaya kalian lebih mengerti. Dan ini saja ya pengertian dari gua efek Tyndall, dan ini juga gua searching terlebih dahulu sebelum gua mengkasih tahu kepada kalian guys. Kalau misalnya ada kesalahan sedikit tolong dikoreksi, dan sampai jumpa di lain kesempatan.